الذي جعل شهر الصيام بركة في المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Yang kami hormati, kami muliakan para guru kami, ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Batahan, yang kami hormati, kami muliakan ayahanda pimpinan ranting Jambur Asli, yang kami hormati, kami muliakan barisan nenek mama, alim ulama, sadiq pandai, suluh bendang dalam nagari, tunjuk dan kemajari, salah dan kemenyapu. Yang kami muliakan ibunda dan papeh rumah dan gadang kepai sampai ketanyu kepulang sampai beberito. Bapak dan ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kesehatan lahir dan batin. Diberikan kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan hidup yang singkat Allah berikan ini dapat kita pergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebaik-baik manusia itu, kata Rasulullah, mereka yang diberikan umur yang panjang namun baik amal ibadahnya. Maka manusia yang merugi itu mereka diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat yang banyak, akan tetapi ibadahnya sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan bentangan nikmat yang luas tanpa batas yang masih kita rasakan terus-menerus tanpa putus ini, semoga dapat kita pergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih daripada itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan kita bertemu dengan hari-hari Ramadan. Kita berkeyakinan selama langit masih ada, bumi ini masih berdiri, maka Ramadan akan tetap ada. Yang tidak bisa kita pastikan, ibunda, ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah umur kita masih bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Karena begitu hebat takdir Allah yang dinamakan dengan maut itu, begitu dekat dengan manusia, sehingga saking dekatnya dengan hamba Allah itu, tidak ada satupun mereka yang mengira, yang tahu kapan ajalnya akan datang. Memang sudah menjadi sunatullah, ibunda yang dimuliakan Allah. Akan tetapi kalau kita danga, kita calia, sebelum masuknya bulan Ramadan, mulai dari bulan Rajab dan Sa'ban, banyak di antara sanak saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ibunda yang dimuliakan Allah, ditampik kami sebelum Ramadan datang,
Itu amus 3 kali sai diumumkan di masjid-masjid terdekat ibunda. Subuh lah diumumkan si anu lah meninggal, lah berpulang ke rahmatullah salah seorang saudara kita. Beko ke zuhur diumumkan pulau balik. Beko sebelum asar diumumkan dengan orang yang berbeda, dan bahkan satu hari itu sekali 3 turun ke bumi. Kalau kita berjalan jauh akan kita temui begitu banyak tanda-tanda manusia yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka itu yang dinamakan dengan maut itu amat sangat dekat dengan manusia. Saking dekatnya mereka tidak tahu kapan ia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, dia tidak mengenal usia. Walaupun muda, walaupun sehat, fisik masih kuat, dia tidak mengenal sakit atau sehat, dia tidak mengenal kaya dengan miskin. Ketika datang ajalnya, fa iza jaa ajaluhum la yastatuna sa'ah wa la yaqaddimun. Ketika datang ajal itu tidak mampu kita, tidak bisa kita meminta kepada Allah untuk diundurkan, untuk dimajukan, walaupun hanya sesaat saja. Berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang masih berusia muda, umur kira-kira masih 26 tahun, baru diterima di bekerja di sebuah bank milik pemerintah. Dia memiliki seorang ibu yang sudah sakit menahun, stroke, tidak bisa duduk apalagi berjalan. Sudah 2 tahun lamanya ibundanya tidak bisa duduk, hanya terbaring di tempat tidurnya. Maka ibunda yang dimuliakan Allah, seorang anak yang masih bugar, yang belum berkeluarga ini, karena berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada umatnya, ia tetap bawa umatnya untuk berobat dengan harapan ada kesembuhan daripada umat yang sudah sakit menahun ini. Ketika dibawa ibunda yang dimuliakan Allah ke rumah sakit Yarsi Jamba, Yarsi yang ada di Simpang Ampek, ketika ingin dimasukkan ke tempat perawatan daripada ibunda tadi, maka seorang anak yang mengantarkan ibundanya tersebut merasa sakit di kepala, mual di sekujur tubuh. Maka ternyata disitulah datang ajalnya. Maka diumumkan ke kampung kami, si anu, anak si anu meninggal dunia, anak si anu meninggal dunia di Yarsi. Tidak ada satupun di antara warga, di antara masyarakat kampung kami, sanak saudara kami yang percaya terhadap informasi itu. Salah sabit, salah umumkan di masjid. Yang meninggal itu kemungkinan umatnya, karena umatnya yang Allah sakit selama 2 tahun, tidak bisa duduk apalagi berjalan. Salah umumkan pengurus masjid. Tidak ada yang percaya ibunda yang dimuliakan Allah. Karena apa? Anak itu mengantarkan dengan sehat, dengan fisik yang bugar, mengantarkan sosok ibundanya pergi berobat. Ternyata sampai di rumah sakit, bukan ibunda yang sakit itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi anak yang masih muda, anak yang masih sehat ini yang dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak memandang usia, walaupun umat lebih dahulu lahir daripada anak, tetapi urusan maut banyak anak dulu daripada umat. Itulah contohnya. Maka kapan itu dipercaya oleh masyarakat, oleh sanak saudara kami, ketika sudah datang jenazah itu ke rumahnya, keluar dari ambulan, dilihat yang meninggal dunia, yang dipanggil Allah bukan umatnya yang sakit itu, ternyata benar anak yang masih berusia 26 tahun ini.
Yang fisiknya masih bugar, baru tamat kuliah, kemudian baru diterima bekerja di sebuah bank pemerintah. Itulah tandanya ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita diberikan Allah kesempatan untuk beribadah di bulan yang penuh dengan maghfirah ini, karena kita tidak tahu di bulan Ramadan yang akan datang apakah nafas kita masih ada, apakah kita masih bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan kesempatan yang baik, kesempatan yang mulia ini untuk memohon mendapatkan menggapai maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah sembahyang, yang kita kenali sembahyang itu, salat itu tidak akan ada kalau kita perhatikan dari geraknya, bacaannya, mulai dari takbiratul ihramnya sampai membaca surat Al-Fatihah, ruku, sujud, tahiyat akhir, salam. Kalau kita perhatikan mulai dari gerak sampai bacaannya, tidak ada yang mengundang dosa, tidak ada celah manusia itu untuk berbuat dosa. Dan bahkan saking kita khusyuknya ibunda yang dimuliakan Allah, ketika ada teman kita, saudara kita yang terlambat bersampingan dengan kita, seolah-olah kita tidak tahu kedatangannya. Itulah karena kekhusyukan kita untuk beribadah kepada Tuhan kita. Akan tetapi ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai kita salam, maka Rasulullah mensunnahkan kepada kita untuk mengucap sebuah kalimat zikir, yaitu apa, Bu? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal kita tahu mulai dari takbir kita sampai salam kita, seyogyanya tidak ada celah bagi manusia itu untuk berbuat dosa. Akan tetapi ketika kita selesai sholat, maka ada sunnah Rasulullah itu yang menganjurkan kepada kita untuk beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa artinya itu? Ampunkan kami ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Apa isyaratnya ini ibunda yang dimuliakan Allah? Dalam beribadah seperti sholat kita, setelah itu kita dituntun untuk minta ampun kepada Allah. Apalagi ketika kita mengerjakan perbuatan yang lain, pulang dari lawi, pulang dari sekolah, pulang dari pasar, pulang dari tempat bekerja kita, tentunya istighfar kita akan lebih banyak. Mengapa? Sedangkan dalam pelaksanaan sholat yang tidak ada celah daripada kesalahan kita, perbuatan dosa kita, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita di luar beraktivitas bebas, terkadang mulut kita yang tidak bisa direm, terkadang tangan kita yang tidak bisa, yang salah menjangkau, terkadang pikiran kita, mata kita yang salah calia. Isyaratnya Allah menginginkan kita, dimanapun kalian berada, apapun bentuk aktivitas kalian, baik itu sedang beribadah, selesai beribadah, apalagi ketika lupa dengan Tuhan kalian, cepat-cepat untuk beristighfar, cepat-cepat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Selagi yang dinamakan manusia, maka selama itu mereka akan ada kesalahan pada dirinya. Selama kita menyandang gelar sebagai manusia,
ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama itu kita tidak akan pernah luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu tidak luput dari kesalahan, berdosa, salah, tetapi sebaik-baik mereka adalah yang meminta ampun, meminta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala? Beribadah apapun bentuk ibadah kita ibunda yang dimuliakan Allah, maka yang paling penting itu maghfirah dari Allah. Puasa juga untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Ternyata ibadah yang kita kerjakan itu gunanya untuk menggapai maghfirah dari Allah, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal demikian? Kalau kita andalkan ibadah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan bisa membayar nikmat Allah yang telah Allah curahkan kepada kita. Bangga kita dengan sholat kita, dengan tahajud kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita. Berharap kita dengan itu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak akan bisa terbayarkan dengan ibadah kita itu. Maka manusia itu, yang diharapkan manusia itu adalah ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam diri manusia itu, mengapa disuruh oleh Allah dalam surat Ali Imran, kalau kita lihat dari ayat 133 sampai 136, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah engkau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh manusia itu bersegera, selalu ingat terus untuk menggapai ampunan Allah itu. Mengapa? Karena dalam diri manusia itu diberikan dua potensi, fa'alama fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, ada sifat takwa yang sudah terinstal dalam diri manusia itu, yang sudah diamanahkan, ditanamkan dalam diri manusia itu. Sifat fujur, kecenderungan untuk berbuat yang tidak baik, sementara sifat takwa itu kecenderungan untuk berbuat yang baik. Maka kedua inilah yang perlu dipupuk oleh manusia. Ketika manusia memupuk sifat fujurnya, maka yang akan tumbuh adalah sifat fujur itu. Keburukan-keburukan, kemalasan-kemalasan, kekikiran-kekikiran, maka ia akan tumbuh menjadi sifat yang tidak baik. Maka ketika manusia itu memupuk yang namanya sifat takwa itu, ia pupuk dengan amalan rangkaian amal ibadahnya, maka insya Allah sifat takwa itu akan tumbuh besar, akan berbuah, akan menghasilkan yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita tidak bisa berlama-lama ibunda menyampaikan kesempatan ini karena kami harus berangkat ke Ujung Gading jam 9 nanti. Bang Talkis, kita ada dipanggil atau ada urusan ke Kemenak Kabupaten Pasaman Barat tentang sekolah, karena kita baru mendapatkan bantuan dana untuk sanitasi pondok pesantren atau tempat beruduk, tempat mandi untuk santri-santri kita dari Kementerian PUPR melalui Kementerian Agama. Maka jam 9:30 kita harus berada di Simpang 4.
Maka ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayahanda, keluarga besar, orang tua kami Muhammadiyah di Batahan ini, kami mohon maaf ada kiranya kehadiran kami yang tidak pada tempatnya kemudian merepotkan, menyibukkan ayahanda dan ibunda, maka kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan di kemudian hari, dapat juga berjumpa kita hendaknya. Kemudian satu harapan kami ketika ibunda dan ayahanda berkunjung ke Sumatera Barat, Pasaman Barat, tepatnya di kampung kami Ujung Gading, maka jangan sungkan-sungkan untuk menginformasikan, mengabari kami. Tindak bana disambut dengan ayat cindu betul Bang Talkis, minimal ayat TS, ayat putih insyaallah lai Bang Talkis. Maka demikianlah penyampaian ini. Adapun semacam infak yang terkumpul ba'da salat witir tadi malam berjumlah 2.170.000 rupiah. Kami ucapkan jazakallah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, apalagi dengan di bulan puasa yang penuh dengan lipat gandanya amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyampaian ini, banyak maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.